Nah, ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang perlu didalami terkait ekspor impor emas ini, karena kita memiliki pertambangan yang besar, dan salah satu yang sedang dikaji oleh pemerintah adalah pembentukan bullion bank. Kami Pegadaian support ya dengan adanya regulasi ya, Undang-Undang P2SK terkait dengan jasa bullion atau bullion service. Bullion bank ini bisa menjadi banknya industri dalam negeri emas itu sendiri. Tentu saja akan sangat menguntungkan lah kalau seandainya itu bisa berdiri dan bisa terjadi suatu transaksi di dalam negeri yang mumpuni tanpa harus ada. Tentu saja akan, tadi pertanyaannya adalah akan menghemat berapa banyak, pasti akan menghemat. Sedang dibangun yang namanya Precious Metal Refinery atau pengolahan logam berharga atau logam mulia, yaitu emas dan perak. Jadi nantinya kami akan memproses seluruh konsentrat kami yang berjumlah kira-kira 3 juta ton per tahun itu di dalam negeri. Baik tembaganya, kemudian juga emasnya dan peraknya akan diproduksi di dalam negeri. Dengan kekuatan dan peluang besar tersebut, kita mempunyai kesempatan besar untuk membangun Indonesia yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan. Pertama, hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam harus terus dilakukan. Rencana pemerintah untuk membentuk Bullion Bank alias Bank Emas Indonesia tampaknya kian serius. Bank Emas sendiri bertujuan untuk mengelola salah satu komoditas andalan Republik Indonesia tersebut. Sejumlah pihak telah memastikan dukungan terhadap pembentukan Bank Emas, salah satunya PT Pegadaian Persero. Menteri Keuangan atau Menkyu Sri Mulyani sebelumnya menyebut pemerintah telah mengusulkan pengaturan pembentukan Bullion Bank atau Bank Emas dalam rancangan undang-undang atau RUU tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau P2SK yang saat ini telah disahkan DPR RI menjadi undang-undang. Ia menyebut Bank Emas akan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Bendahara Negara mengatakan keberadaan Bank Emas bisa menjadi pilihan lain bagi investor untuk berinvestasi. Tercatat kinerja ekspor emas dan granula Indonesia meningkat hingga 5.280 juta dolar Amerika Serikat sepanjang 2020 lalu. Selain itu, Indonesia memiliki lokasi tambang emas terbesar kedua di dunia, yakni tambang Grasberg di Papua, dengan cadangan emas mencapai 30,2 juta ounce. Artinya Indonesia berperan penting dalam penyediaan bahan baku emas dunia. Berdasarkan data USGS 2020 yang diolah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, Indonesia tercatat memiliki 2.600 ton AU atau emas, atau 5% dari total cadangan emas dunia sebesar 50.300 ton AU. Sementara hingga akhir 2019 lalu, total sumber daya biji emas Indonesia tercatat mencapai 14,96 miliar ton, sumber daya logam emas sebesar 0,01 juta ton, sedangkan cadangan biji emas Indonesia tercatat mencapai 3,57 miliar ton dan cadangan logam 0,005 juta ton. Namun sayangnya Indonesia justru tertinggal jauh dengan Singapura sebagai pusat perdagangan emas dunia. Indonesia masih mengimpor emas dari Singapura. Padahal emas yang diimpor oleh Indonesia sebenarnya emas hasil alam di bumi pertiwi. Inilah yang membuat Presiden Jokowi tak bisa diam saja. Untuk itu Menkyu Sri Mulyani mengusulkan pembentukan Bullion Bank atau Bank Emas dalam Undang-Undang tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau P2SK. Dengan mekanisme ini, pemerintah berharap nantinya pelanggan luar negeri akan lebih suka membeli emas batangan dari Bullion Bank Indonesia karena harga yang kompetitif dan tidak ada shipping cost untuk fisikal emas batangan dari luar negeri ke Indonesia. Langkah ini juga bertujuan untuk penghematan devisa, sumber pembiayaan bagi industri, diversifikasi produk bagi bank, dan return bagi masyarakat. Kemudian, bank emas dan hilirisasi emas menjadi suatu proses yang berkesinambungan dan tidak terpisahkan. Untuk itu, Presiden Jokowi berencana melanjutkan proyek hilirisasi pada tambang emas Indonesia.
program hilirisasi sumber daya alam adalah gerbang emas bagi bangsa Indonesia. Melalui program hilirisasi, bangsa ini dapat mewujudkan cita-cita Indonesia emas pada 2045. Menurut Kepala Negara, Indonesia akan terus mengakselerasi program hilirisasi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara. Kedepan tidak boleh lagi ada ekspor bahan mentah, melainkan hanya produk jadi dan minimal produk setengah jadi. Presiden yakin dengan hilirisasi, PDB Indonesia akan terdongkrak. Hilirisasi akan memberi manfaat lebih bagi negara. Selain serapan tenaga kerja, keberadaan industri hilir berdampak pada pendapatan negara dalam bentuk pajak dan meningkatkan devisa, sehingga Indonesia tidak perlu lagi mengimpor emas dari Singapura. Semoga dengan cara ini Indonesia bisa menyaingi perekonomian Singapura.